Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di Minggu Advent yang ketiga ini kita dapat berjumpa dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita masih boleh semua beribadah, dan secara khusus saat ini kita berada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Melalui firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu baca tadi dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 sebagai landasan firman Tuhan kita di Minggu Advent yang ketiga ini. Dan tema yang diberikan lewat bacaan kita yang berjudul bersorak-soraklah karena kehadirannya. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu tidak menjamin bahwa kehidupan kita lancar dan juga mudah. Dari sejarah gereja, bahkan kehidupan pribadi kita yang ada, kita tahu bahwa kesulitan orang percaya tidak lebih ringan dari kesulitan mereka yang bukan orang beriman. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita di Minggu Advent yang ketiga ini, lalu apa yang membedakan penyertaan Tuhan ketika kita menghadapi akan berbagai kesulitan-kesulitan, tetapi kita mempunyai pengharapan dalam iman kita yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih, nas bacaan kita di Minggu Advent yang ketiga tadi dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10, dia berbicara tentang pengharapan akan umat yang diselamatkan. Dia berbicara tentang pengharapan umat yang diselamatkan dan mendapatkan suatu kehidupan damai dan sukacita. Dan bacaan kita ini juga dia mengajarkan kepada kita terkait sikap kita untuk menyongsong hari datangnya Tuhan yang kedua kali. Dan demikian Yesaya mempersiapkan kita untuk menguatkan serta meneguhkan hati dan iman kita untuk menyambut yang namanya kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih, mereka yang hidup dalam Tuhan tentunya mereka juga akan ditebus sehingga mereka beroleh sukacita dan pemulihan. Dan Yesaya dalam bacaan kita ini tadi, kalau kita baca dengan baik-baik, dia memberikan suatu pengharapan yang baru kepada umat Tuhan yang bertahan dalam imannya, bahwa bagi mereka Allah itu mengadakan mujizat yang besar dan sangat luar biasa. Mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang tertindas serta tidak mendapatkan keadilan dalam dunia ini akan bersukacita karena Allah sendiri yang akan datang menebus serta memberikan kelegaan bagi mereka. Nah, dalam bacaan kita ini Yesaya menubuatkan akan kedatangan hari penebusan di mana Allah yang maha adil akan datang membawa sukacita bagi orang-orang yang ditebus. Kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama dalam bacaan kita itu, saya bacakan di situ, padang gurun, padang kering, dan padang belantara yang melambangkan penderitaan akan bersorak-sorai karena melihat kemuliaan Allah. Apa artinya di situ, jemaat yang kekasih? Artinya bahwa melalui kedatangan Allah yang maha kasih, maka kehidupan umatnya akan mengalami perubahan dan pembaharuan yang sangat luar biasa. Dan nubuat ini menggambarkan bahwa orang percaya akan bersukacita ketika hari penebusan itu terjadi. Saya mau ibaratkan itu seperti bunga mawar, Bapak Ibu yang kekasih. Ia akan berbunga lebat dan dia bersorak-sorak dengan penuh sukacita. Nubuat ini menjadi petunjuk sebenarnya tentang kedatangan Kristus melalui kelahiran Kristus, dan juga nubuat akan datangnya Kristus dari sorga ke bumi sebagai penggenapannya.
Nah, untuk itu Yesaya mempersiapkan langkah umat Israel pada waktu itu untuk menyambut kedatangannya, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan tentunya bagi kita yang saat ini dalam kerinduan kita, dalam suasana kegembiraan kita ada di Minggu Advent yang ketiga ini. Dan tentunya saya mau katakan, Yesaya dia membakar semangat dan iman kita dalam hidup yang ada ini. Karena Yesaya meyakinkan bahwa penderitaan akan segera berakhir. Di ayat yang ketiga itu, dia katakan apa? Kekuatan tangan yang lemah lesu dan tegukan lutut yang goyah. Nah, inilah ucapan Nabi Yesaya kepada mereka yang menderita, agar mereka tidak meratapi nasib, namun mereka diajak untuk bangkit, bersorak-sorai, memuji, melakukan kehendak Tuhan sebagai respon menyambut kedatangannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan kita sekalian? Apa respon kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam situasi dan kondisi pandemi yang kita alami dalam dunia dan juga sebagai bangsa Indonesia ini sendiri? Kita belajar dari Yesaya. Yesaya mengajak agar kita mampu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kita bersama-sama hidup dalam pengharapan akan pertolongan Sang Juru Selamat. Karena Yesaya katakan di ayat yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dia katakan? Katakanlah kepada orang-orang yang benar, yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allah akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Nah, ini satu kekuatan bagi kita saat ini sebagai bangsa Indonesia dan dunia. Dalam suasana sukacita kita untuk menyambut Natal dan kedatangan Dia lewat penantian ini, kita diperhadapkan juga dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini, yang sangat mematikan kehidupan kita. Nah, Yesaya bukanlah orang yang biasa. Dia dapat bertahan dalam iman dia kepada Tuhan. Dan Yesaya memberikan harapan yang pasti kepada Israel bahwa keselamatan yang akan mereka terima, sementara hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang selalu melanggar perintah Tuhan dan yang senang berbuat jahat kepada sesamanya. Nah, ini sesuatu kekuatan bagi kita yang menuntut kita untuk merefleksikan kehidupan kita di minggu-minggu Advent ini. Apa demikian Bapak Ibu yang kekasih jemaat, karena nubuat ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia hadir di dunia ini. Yesaya menggambarkan kehidupan yang awalnya gersang dalam bacaan ayat pertama tadi, seperti padang gurun, mata air akan memancar memberikan kehidupan yang menggairkan tanah gersang menjadi tanah subur. Demikian pun kedatangan Tuhan akan memberikan balasan seturut dengan perbuatan manusia. Yesaya sebagai perpanjangan tangan Allah yang menyampaikan kabar sukacita tentang datangnya penyelamat dunia, penyelamat yang akan membebaskan setiap manusia dari belenggu dunia dan dosa, penyelamat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, memilih untuk menjadi pengikut Yesus tidak serta-merta tadi yang saya katakan kehidupan akan menjadi serba tenang, kehidupan menjadi serba sukacita, tidak. Namun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan kita harus siap menanggung penderitaan karena mengikut Yesus. Dengan kata lain, saya mau katakan, bersiaplah kita untuk memikul salib. Namun yang menjadi sukacita bagi kita orang Kristen adalah meskipun dalam pergumulan, Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri dalam menghadapinya. Tetapi Dia senantiasa membuka jalan untuk kita, dan jalannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, dalam menghadapi situasi kehidupan
yang kita alami, yang sangat sulit, mungkin sering ini menjadi tawar hati, atau mungkin kita takut, bahkan cenderung menjadi putus asa dan sebagainya. Tetapi kita hidup di tengah situasi yang tidak menentu pun. Yang saya mau katakan, hidup dalam situasi yang tidak menentu, penuh dengan ancaman, bahaya, penderitaan yang kita alami saat ini. Tetapi menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam kondisi yang demikianlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Jangan takut, kuatkan hatimu, sebab ada Tuhan yang baik, yang sanggup melepaskan kita dari segala macam tekanan apapun. Asal kita mau membuka mata, melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan mau mendengar firman-Nya setiap waktu. Keselamatan yang dari Allah akan membawa sukacita dalam pemulihan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita diingatkan di Minggu Advent yang ketiga ini untuk menaruh pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan khawatir akan situasi hidup kita hari ini, sebab Allah kita yang besar, Dia sanggup melakukan segala hal untuk membawa kita kepada keselamatan. Di Minggu Advent yang ketiga ini mengingatkan kita semua supaya kita tetap dikuatkan dengan iman dan pengharapan kita, di mana kedatangan Kristus sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, mari mempersiapkan kehadiran Dia dalam hidup yang ada ini. Dan tentunya kita diingatkan terus untuk tetap bisa menjadi berkat dalam situasi kondisi yang kita alami, bahkan dialami oleh dunia dan juga bangsa kita pada saat ini. Dialah firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini menguatkan kita dalam masa penantian kita, dalam sukacita kita untuk menyambut Natal nanti, dan dalam penantian kita untuk kedatangan Dia yang kedua kali, dan Dia tetap hadir untuk bersama dengan kita semua. Terpujilah firman-Nya. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat yang kekasih untuk kita melanjutkan kembali ibadah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.